Halo teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kali ini kami mau balik ke Bogor. Naik apa? Iya, kita akan naik M-Trans lagi. Dan sekarang kami lagi siap-siap mau ke kantornya M-Trans yang di Suhat. Pengen aja sih sebenarnya sih mau di Suhat mau di kantor Arjos, sama-sama deketnya ya. Tapi kita pengen naiknya coba dari paling ujung dulu kali ya. Dan kira-kira gimana keriuhannya Mama Dita Dito naik bis. Ikutin terus videonya sampai selesai. Mbak Dita, bye-bye dong. Lagi antri apa? Api, api, hotel. Oh, hai Dedito. Oke, kita mau siap-siap dulu. Halo teman-teman, kali ini kami dalam perjalanan menuju kantor perwakilan M-Trans di Suhat nih. Perjalanan kali ini kami menggunakan taksi online ya teman-teman. Dan perjalanan kali ini kurang lebih 20 menit ya sampai ke kantornya M-Trans yang di Suhat. Tepat jam 3 sore, akhirnya kami tiba di kantor perwakilan M-Trans yang di Suhat nih teman-teman. Kita check-in dulu yuk. Ini dia kantor perwakilan M-Trans yang di Suhat, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta nomor 9 Kota Malang nih. Lokasinya berada di tengah Kota Malang nih teman-teman. Jadi lingkungannya cukup ramai dan padat ya di sini. Oke, sekarang kita check-in dulu, lapor ke bagian tiketing ya. Kebetulan kami beli tiketnya by aplikasinya M-Trans. Jadi kesini kita tinggal lapor aja dan minta label bagasi untuk barang-barang kami nih teman-teman. Oh ya, untuk ruang tunggunya M-Trans juga fasilitasnya lengkap banget ya. Di sini ruang tunggunya ada yang AC dan juga non AC. Untuk yang ruangan yang ber-AC-nya juga di sini sudah disediakan dispenser, ada toilet dan juga ada free kopi dan teh. Jadi benar-benar nyaman banget. Tapi karena kebetulan di luar juga masih sepi, jadi kami putuskan untuk menunggu di luar nih teman-teman. Sekalian kami juga mau lihat-lihat nih di luar tuh ada apa aja sih. Dan kalau bisnya datang bisa sambil langsung lihat deh bisnya yang mana. Hai teman-teman, sekarang kami udah ada di kantornya M-Trans yang di Suhat. Ini baru jam 3. Ya perkiraan bisnya datang di setengah 4-an. Jadi kami masih nunggu bisnya datang di sini. Ikutin terus perjalanan Mbak Dita ya. Oke teman-teman, kebetulan kami belinya 3 seat lagi ya teman-teman, yaitu 2 sleeper dan juga 1 eksekutif. Nah kebetulan di sini karena kami pesannya itu online, sebenarnya kami udah nggak dapet tiket fisik seperti ini ya, tapi bolehlah kok kalian mau tinggal minta aja. Dan kebetulan untuk tiket yang kelas sleepernya itu sudah habis, jadi kami dapat sampulnya yang eksekutif deh. Untuk lingkungannya juga banyak makanannya teman-teman. Di seberang ada Indomaret dan di samping kirinya nih ada makaroni ngehe. Oke, sekitar jam 3:30 akhirnya M-Transnya datang nih teman-teman. Sumpah keren banget ya, dari jauh kelihatan gagah banget. Dan di sini M-Transnya masuknya secara mundur ya, biar enak nanti keluarnya juga. Dan pada trip kali ini kami dapat julukan yang Fidelia nih. Halo Fidelia, halo fansnya Fidelia. Ikutin terus perjalanan kami ya. Hai teman-teman, ini dia unit M-Trans yang akan membawa kami balik ke Tangerang nih. Bis ini menggunakan bodi Avante D2 buatan dari karoseri Tentram nih, yang ditopang oleh sasis Volvo B11R yang udah pasti nyaman banget sepanjang perjalanan nih. M-Trans yang satu ini cukup unik ya teman-teman warnanya. Kalau yang biasanya kita lihat itu warnanya putih, tapi yang ini warnanya merah. Karena unit ini merupakan unit pameran di Gias pada tahun 2024 nih. M-Trans yang kami naiki kali ini berjulukan Fidelia nih. Ada yang punya pengalaman dengan Fidelia? Share di bawah ya. Untuk interior dari bis ini nggak begitu jauh sebenarnya ya sama trip aku yang waktu itu dengan Flavia. Di bis ini ada 3 kelas, yaitu sleeper, lalu ada sleeper compartment dan juga ada eksekutif nih teman-teman. Untuk di lantai bawah ada 1 sleeper dan juga ada 4 sleeper compartment. Di bis ini juga difasilitasi dengan smoking room dan juga minibar yang cukup memanjakan penumpang ya sepanjang perjalanan. Sekarang kita menuju ke lantai atas yuk.
Di lantai atas ini ada kelas eksekutif dan juga sleeper ya teman-teman. Untuk kelas eksekutifnya sendiri berjumlah 28 seat dengan fasilitas bantal dan juga selimut. Di masing-masing seat juga sudah tersedia leg rest ya teman-teman. Dan di paling depan ada 2 seat sleeper yang eksklusif karena punya ruangannya sendiri nih. Jadi benar-benar private deh kalau di sini. Jam 15:45 akhirnya berangkat dari kantor perwakilan M-Trans yang di Suhati teman-teman. Dan kami saat ini perjalanan menuju ke kantornya M-Trans yang di Arjosari Malang nih. Oh ya, yang aku suka dari M-Trans itu ketika kita mau naik ke bis dan ketika bisnya juga sampai, kita nggak boleh langsung naik ke dalam bisnya nih teman-teman. Jadi kami semua di absen satu persatu, yang namanya dipanggil baru boleh masuk. Jadi kayak di sekolah gitu ya. Bagus lah biar lebih tertata rapi dan juga jelas ya siapa penumpangnya. Oke teman-teman, ini kita udah ada di dalam bisnya. Kita dapet yang Fidelia dan kita udah di jalan juga. Tapi ini sayangnya kebetulan drivernya bukan Pak Bro nih yang lagi viral ya. Jadi nggak apa-apa juga lah ya. Soalnya pas awal perjalanan mau ke Malang juga kita nggak tahu kalau ternyata Pak Bro tuh pindah ke M-Trans ya. Kirain bakal dapet jatah pas beliau bawa gitu. Ternyata pas libur kali ya, apa pas lagi rolling. Jadi ikutin terus perjalanan Dede Rita. Mbak Ditanya dari sana. Seperti biasa ya, kita dapat fasilitas bantal, selimut, guling, dan langsung ada snack dan juga ada makan pertamanya ya, yaitu dari Burger King. Oke, sekarang saatnya snack time teman-teman. Ini dia snack dari M-Trans untuk kelas yang sleeper nih. Cuma sayangnya nih udah mulai ada pengurangannya. Salah satunya di sosis Kenzelernya udah nggak ada nih untuk di kelas sleepernya. Dan ini untuk snack di kelas eksekutifnya. Kita bahas yuk. Ada croissant juga, terus ada kacang, terus fit bar, snack fit bar, tisu basah, dan juga ada minuman kopi kenangan. So far sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Bedanya cuma di sana ada Mr. Potato, terus susunya di sini ada outside. Kalau ini kopi kenangan. Terus ini ada sikat gigi dan ada sendalnya. Kalau di sini nggak ada. Terus untuk snack ininya satu, yang itu ada 2. Gitu sih sebenarnya nggak begitu. Ini sih sama-sama. Oke deh. Kita turunnya di sini kan. Oke, jam berapa nih? Jam 4 kita udah masuk di kantor M-Trans Arjosari Malang. Sini. Oke. Kira-kira kita udah sampai di kantor M-Trans yang di Arjosari Malang, dan kayaknya nih masih ada waktu sekitar 15 menit. Jadi kami putuskan untuk turun dulu sambil foto-foto unitnya dan juga lihat-lihat di sini ternyata cukup ramai juga ya untuk angkatan sorenya dari sini. Oke, jam 4 kita udah ada di kantornya M-Trans Arjosari Malang, dan keberangkatan dari Malang ini jam 4:30 ya. Dan kita dapat yang Fidelia yang merah. Dan ini ada M-Trans dari Denpasar ya? Oke. Oh ternyata ini baru mau jalan. Aku nggak hafal soalnya. Oke, jadi kita PP naik M-Trans. Ikutin terus perjalanannya sampai selesai. Kan ini kita mau pulang ke Bogor dulu. Masa naik Rais? Masa sebentar banget naik bisnya? Ini ini masih di Malang Mbak Dita. Sabar ya. Ini lagi naikin penumpang bisnya, oke? Nanti di bis aja ya. Dadah teman-teman. Gitu. Kan itu cabe. Kita jam 4:30 sudah berangkat lagi dari Malang dan menuju ke mana dulu nih? Habis dari Malang ya? Sini. Oh ya, Arjos dulu, terminal, terus Surabaya. Oke, Mbak Dita makan dulu ya teman-teman. Gitu dong. Dadah. Mbak Dita minum susu. Oke, nggak lama kita berangkat dari kantornya M-Trans yang di Arjosari. Kita masuk ke terminal Arjosari Malang, dan di sini cuma lewat aja ya teman-teman. Terpantau ada Indoren, terus juga ada bis-bis Patah Surabayaan, terus ada TVD, ada LS, City Trans, Bis Panda, dan terpantau ada Juragan 99 juga di sebelah sana. Wah, kayaknya angkatan sorenya emang mewah-mewah ya di sini.
Jam 16:40 kita masuk di gerbang tol Singosari Malang dan menuju ke Pandaan. Jadi kita akan mampir ke agen Pandaan dulu ya teman-teman. Begitu masuk di jalan tol mulai terdengar suara-suara bising ya teman-teman. Ini seperti seperti udara dari luar yang masuk ke dalam. Entah ini tuh asalnya dari pojok sebelah kiri tuh ya teman-teman. Apakah mungkin itu dari bawah yang mungkin belum rapetnya di tengah-tengah situ, jadi suaranya akhirnya mantul sampai ke atas. Alhamdulillah ya anak-anak happy banget Pepe naik M-Trans, apalagi Dek Dito nih ada pegangan di depan. Dan kita menikmati pemandangan sore ini di jalan tol Malang Surabaya teman-teman. Ini Pak supirnya ngantuk teman-teman. Pak supir, kalau ngantuk jangan nyetir Pak supir. Dari tadi kalian merem gitu. Lucu banget ya Dek Dito, saking excitednya tetap pengen pegangan dan juga lihat depan. Padahal dia itu ngantuk tapi tetap maksain, akhirnya ya udah dia ketiduran. Jam 16:58 kita exit gerbang tol Pandaan nih teman-teman. Oke, sekarang kita udah ada di agennya Pandaan. Bener kan ya ini Pandaan? Koreksi kalau salah ya teman-teman. Oke, setelah semua beres, gak lama kita masuk lagi di gerbang tol Pandaan untuk melanjutkan perjalanan. Dan kali ini bareng dengan GHTS-nya nih teman-teman. Kira-kira ada yang tahu itu jurusan mana ya GHTS-nya? Semakin sore, semakin malam, terasa mulai ngantuk ya teman-teman. Apalagi ditambah dengan suspensi Volvo yang nyaman banget dan juga seat dari rimba kencana yang bikin kita pengen tidur nih. Jadi aku udah mulai ngantuk nih teman-teman. Di sini Pak Eki lagi bikin video dan juga anak-anak ada yang udah mulai tidur deh. Kita di sini di perjalanan juga tetap masih barengan ya sama GHTS yang tadi ya teman-teman, dan untuk trafficnya kali ini cukup lancar. Jam 17:45 akhirnya kita sampai dan mulai masuk di Surabaya nih teman-teman. Memasuki area Medaeng sudah terlihat ada Juragan 99 dan juga City Trans yang sedang menjemput penumpangnya di Red Bus Selang nih teman-teman. Jam 17:50 kami mampir di agen M-Trans yang di Medaeng ya teman-teman, dan nggak lama kami lanjut lagi nih karena di sini trafficnya cukup padat ya. 17:52 kita masuk di terminal Bungurasi nih teman-teman. Cuma kok ada yang aneh ya, kok dari awal masuk ini gelap gulita banget loh teman-teman. Ini apa emang lagi mati listrik atau emang belum nyalain ya? Jadi gelap banget, agak-agak ini terminal atau bukan jadinya ya, karena nggak kelihatan sama sekali. Serem juga ya naik bis gelap-gelap kayak gini teman-teman. Oke, kita udah sampai di terminal Purabaya. Dan sudah bangun Pak penumpangnya yang sebelah. Hai. Oh, udah nyala nih teman-teman lampunya. Mungkin tadi belum dinyalain. Halo Dedito. Jam 18:15 kami melanjutkan perjalanan lagi nih teman-teman. Bye bye Surabaya, see you next time. Setelah dari Surabaya tadi aku ketiduran nih teman-teman, dan jam 19:38 ternyata kita sudah exit gerbang tol Caruban dan langsung menuju ke rumah makan Titin Caruban nih. Jam 19:40 kami tiba di rumah makan Titin Caruban nih. Untuk ruangannya itu ada di lantai 2 dan terbuka ya teman-teman. Dan untuk menunya sih enak-enak banget dan variatif ya. Aku nggak mempermasalahkan makanannya, sangat-sangat enak dan pelayanannya juga ramah. Yang aku permasalahkan adalah ini ruangannya ada di lantai 2 dan juga banyak asap rokok. Jadi menurut aku ini tidak friendly untuk anak-anak dan juga lansia ya. Aku baru bisa ngambil take video lagi setelah
keburu-buru dan segala macam, apalagi kalau di rumah makan Titin Caruban ini kan servis makannya di lantai atas, jadi agak cukup bikin ngos-ngosan juga ngegendong Ardito sama dampingin Dita. Dan ini udah dipanggil lagi, jadi kita mau langsung menuju ke bisnya. Oke. Jam 20.15 kami melanjutkan perjalanan lagi nih teman-teman, dan langsung menuju tol lagi nih. Kebetulan juga gerbang tolnya nggak jauh ya dari rumah makannya. Aku mau ngasih tahu juga nih, kalau menurut aku dari pandangan ibu-ibu yang punya anak masih kecil-kecil, menurut aku kalau untuk M-Trans servis makannya dari timur itu masih kurang friendly ya untuk anak-anak dan juga lansia, karena ruangannya ada di lantai 2 dan juga banyak banget asap rokok lingkungannya di sebelah sana ya teman-teman. Jadi menurut aku ini sangat belum friendly untuk anak-anak dan juga lansia. Semoga bisa menjadi evaluasi ke depannya. Jam 20.55 kami mampir di KM 575 Ngawi untuk isi solar nih, dan gak lama lanjut jalan lagi nih teman-teman. Tapi di sini aku benar-benar udah ngerasa ngantuk banget ya teman-teman, jadi aku putuskan untuk istirahat dulu. Bangun-bangun sempat kaget juga, ternyata mampir di rumah makan Taman Selera Cikamurang ya, atau memang nggak semuanya mampir, aku juga nggak tahu ya, karena pertama kalinya perjalanan dengan M-Trans dari timur. Aku cuma berharap semoga nggak lama di sini, karena kalau kelamaan anakku yang satu ini bisa bangun nih teman-teman. Aduh. Alhamdulillah sekitar 10 menit berhenti di rumah makan Taman Selera Cikamurang, akhirnya melanjutkan perjalanan lagi nih teman-teman. Dan di sini aku mau melanjutkan untuk tidur ya. Jam 4:10 kami tiba di gerbang tol Cikampek Utama nih teman-teman. Cukup cepat juga ya, ternyata jam segini sudah sampai di Cikampek. Jam 5:05 kami tiba di Terminal Pulau Gebang nih teman-teman. Kebetulan berbarengan dengan KYM Trans kode K18, dan kebetulan juga aku udah pernah ngetrip dengan dia nih teman-teman. Untuk link perjalanan aku dengan KYM Trans ada di deskripsi ya teman-teman, jangan lupa ditonton. Oke, kita melanjutkan perjalanan lagi nih. Setelah dari Terminal Pulau Gebang tadi, bis M-Trans ini mampir ke Pasar Rebo dulu ya teman-teman, lalu lanjut ke Terminal Pondok Pinang, dan setelah itu tiba di tujuan terakhir yaitu Terminal Poris. Menuju ke Pondok Pinang. Dan itu udah bangun. Di tengah-tengah perjalanan, tepatnya di Tol Jor, di depan kita ada Innova Putih dan penumpangnya itu lagi ngetek video nih. Halo Innova Putih, mungkin kalian nonton video ini ya. Selamat pagi, Ardita. Kita udah sampai di Pondok Pinang dan mau menuju ke BSD, lanjut ke Poris. Jadi tuh senyum-senyum gitu. Kalau di itu kebiasaannya emang bangun pagi ya teman-teman tuh. Hai, dadah. Dadanya gimana? Mainannya gitu. Terus dia main. Jadi mainannya ternyata yang bikin anteng tuh malah benda-benda kayak gini. Bukan mainan yang dia bawa dari rumah. Dito. Iya teman-teman. Dadah sama teman-teman. Jam 6:20 akhirnya exit gerbang tol BSD nih dan menyusuri Jalan Raya Puspitek. Oke teman-teman, nih kita sebentar lagi mau sampai di Terminal Poris. Aku mau review sedikit. Kalau dari interiornya sih, sebelumnya kan aku udah ngetrip sama Flavia ya. Kalau dari interior sih nggak beda jauh, atau bisa dibilang malah sama banget ya. Jadi so far nggak ada bedanya kalau dari interior. Apalagi kita sama-sama naik di sleeper ya. Untuk paling bedanya di warna. Kalau yang kemarin Flavia putih, kalau yang sekarang merah. Terus dari pembawaan driver juga mirip-mirip ya. Dan editor rewel. Nanti kita lanjut lagi reviewnya.
Mbak Dita udah bangun. Masih ngantuk. Alhamdulillah udah sampai di Terminal Poris lagi sekitar jam 7 pagi. Terima kasih Fidelia. Hai teman-teman. Alhamdulillah Mbak Dita udah sampai lagi di Terminal Poris sekitar jam 7 pagi ya. Terima kasih untuk bis M-Trans Fidelia yang udah nganterin kami sampai Poris dengan aman, nyaman, selamat sampai tujuan. Dan untuk reviewnya tadi udah aku sampaikan kalau dari interior itu sama aja dengan yang kemarin, yang Flavia, tapi nyamannya tetap nyaman banget. Terus yang kedua mungkin dari karakter cara bawa drivernya masing-masing itu hampir mirip juga ya. Jadi ada yang nyenggol sedikit, senggol balik gitu. Jadi mungkin kalau yang baru-baru naik bis agak kaget sama gerakan atau goyangan ngagetinnya itu, jadi harus siap-siap ya kalau naik M-Trans. Tapi so far dari pelayanan semuanya bagus, nyaman, terus fasilitasnya juga oke banget. So far nggak ada yang mengecewakan sama sekali sih. Jadi mungkin segitu aja review dari kami, dan ditunggu video-video terbaru selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton ya. Wassalamualaikum. Dadah, Dede Dito. Mbak Dito mana?